Hai Besti, gimana nih kabarnya? Pastinya happy dan sehat semua ya. Bertemu lagi di Celebrity Fresh yang siap menyajikan informasi selebriti terpanas dan teraktual hari ini. Kira-kira ada siapa aja ya yang lagi ramai dibahas? Langsung saja, ini dia. Besti pasti sudah tidak asing lagi kan dengan couple yang tak pandang usia yang satu ini? Yap, Olla Ramlan dan Tristan. Couple yang suka bikin publik senyum-senyum melihat kemesraan mereka di jagat maya sontak saja jadi perbincangan hangat. Bagaimana tidak, publik dibuat tersentak oleh respon Tristan saat ditanya kapan menikah oleh Olla Ramlan. Apakah Tristan memang belum benar-benar siap mempersunting Olla Ramlan? Ataukah ada fakta lain yang sengaja disembunyikan oleh Tristan dari publik? Besti setelah go public hubungannya dengan Arhan, Inka kembali menjadi pusat pergunjingan netizen. Tak sedikit dari mereka yang menyebut bahwa hubungan Arhan dengan Inka merupakan hasil dari kecurangan mereka. Tak suka dirinya disebut sebagai orang ketiga dalam rumah tangga Arhan dan Aziza, Inka pun buka suara nih Besti. Lewat sebuah postingan di media sosial pribadinya, Inka dengan tegas mengatakan bahwa hubungannya dengan Arhan dimulai setelah dia melewati masa sendirinya selama 2 tahun. Ia juga memperingatkan netizen dengan tegas, jangan membuat narasi sendiri dan mendikte kehidupan percintaannya dengan Arhan. Lantas, akankah Inka membawa permasalahan ini ke jalur hukum guna membungkam komentar-komentar sinis netizen? Besti, kehadiran Marsha Arwan dalam acara The Devil Wears Prada 2 mendadak jadi buah bibir. Bukan hanya soal gaya busananya, tapi soal waktu kehadirannya yang dianggap kurang tepat oleh sebagian kalangan. Bagaimana tidak, karena di saat yang bersamaan jagat maya sedang dihebohkan oleh kemesraan El Rumi dan Syifa Haju yang sudah dicecar pertanyaan publik kapan punya anak. Gak kebayang ya Besti, gimana rasanya setiap langkah dan gerak-gerik selalu dikait-kaitkan dengan pria yang sudah memiliki tambatan hati baru. Tapi nampaknya netizen aja gak sih Besti yang gak bisa move on? Buktinya El Rumi sudah memantapkan pilihannya pada Syifa Haju ya. Lantas, mampukah Marsha Arwan tetap tersenyum di depan kamera saat di luar sana semua orang justru sibuk membayangkan masa depan El Rumi dengan istrinya Syifa Haju? Selanjutnya, informasi happening kali ini datang dari Dewi Persik yang mengungkap bahwa perseteruannya dengan Aldi Taher sudah selesai dengan baik hingga kesibukannya sebagai seorang mahasiswa. Seperti apa informasinya? Langsung saja, ini dia. Besti, baru-baru ini Dewi Persik kembali menjadi sorotan publik. Bukan karena mengubah lirik saat manggung, melainkan karena aksinya yang harus naik jet pribadi hingga naik helikopter demi bisa potong sapi kurban di Kalimantan. Jet pribadi nih pergi. Iya, karena memang harus pergi, kalau enggak kan ke sini ke Pontianak, dari Pontianak ke Ketapang, dari Ketapang ke Kayong berapa jam itu. Wah, nggak nyampe-nyampe, nggak kelar-kelar. Akhirnya beliau memutuskan ya udah tenang aja, nanti naik private jet sama naik helikopter sama papa beserta keluarga gitu. Jadi Masya Allah, Alhamdulillah, terima kasih. Namun di balik kemewahan jet pribadi dan deretan sapi kurban yang melimpah, benarkah hati Dewi Persik ini benar-benar tenang? Pasalnya, konflik dengan sang mantan suami Aldi Taher kembali menyeruak dan memancing pro dan kontra yang tak kunjung usai. Dewi mengklaim bahwa hubungannya dengan Aldi Taher sudah membaik nih Besti. Ia menyatakan perselisihannya dengan mantan suaminya itu sudah clear setelah Aldi meminta maaf karena sudah lancang membawa-bawa nama putranya Gabriel sebagai bahan perbincangan di salah satu podcast beberapa waktu belakangan. Lantas, sejauh mana kata maaf Aldi Taher bisa menghapus luka hati Dewi Persik jika dampaknya sudah merembet ke kesehatan sang buah hati? Terus kayak kemarin
ada berita yang enggak, itu anakku sempat masuk rumah sakit 3 hari. Tapi alhamdulillah sekarang dia udah sehat. Ternyata dia diare, mungkin makanan dan yang lain-lain. Kan soalnya kan Gabriel masuk ke infanteri, jadi mungkin lebih keras. Jadi ya kayak gitulah. Ya kan sudah saya tegaskan Mbak gitu. Tapi semuanya sudah clear. Intinya sekarang ke Gabrielnya. Makanya kan kemarin aku tuh bingung ketemu Gabriel bagaimana, ya kan? Ternyata anak itu enggak tadi ketemu dia peluk aku, terus dia bilang nggak usah Cik ngomong apa-apa, aku sayang sama mama. Berarti hubungan Mas Gap sama Udah itu doang. Aku langsung nangis tadi aku di dalam. karena Sudah. yang terus jawabannya Ya, apa namanya? ya jawabannya minta maaf, hilaf. Kayak bercanda gitu. Kayak emang orangnya gitu kan. Ya, Tapi ya sudahlah, dia kasihan, dia juga kan sakit. Jadi dia juga orang baik. Mudah-mudahan dia tidak mengulang lagi. Berarti menyayangkan juga ya Mami ya. Iya, biarinlah. Bukan sekedar minta maaf, Aldi Taher juga menunjukkan itikat baiknya dengan meminta ingin bertemu dan berbicara langsung dengan Gabriel. Akankah Aldi Taher dapat izin dari Mami DP? Ataukah ada alasan lain dari Mami DP untuk putranya tidak bertemu dengan sang mantan suami, guna mengurangi kemungkinan terjadinya huru-hara lagi? Beliaunya bilang pengen ketemu sama Gabriel. Aku bilang nanti ya ketemu sama Gabriel. Kalau pas datang, ya mungkin nanti entah besok, entah gimana. Kan aku juga syuting. Mas Aldi Taher itu baik. Mas Aldi itu baik. Maksudnya menganggap anak. Cuman kan banyak netizen yang agak rada-rada sehingga ya tahu sendiri kan ngetek-ngetek Gabriel, ini bla bla bla. Jadi itu yang mungkin yang membuat tidak nyaman situasinya. Itu berarti semua sudah clear. Nampaknya Mami DP sudah benar-benar memaafkan Aldi Taher dari dalam hati yang paling dalam nih Besti. Semoga dengan diterimanya kata maaf ini tidak terulang kembali permasalahan yang sama. Tapi nih Besti, di tengah hiruk pikuk drama tersebut, Dewi Persik ini mencoba memutar haluan citranya. Ia mengaku sedang sibuk mengejar gelar sarjana psikologi di salah satu kampus di Jakarta. Alasannya pun tak main-main nih Besti. Demi bisa lebih dekat dengan sang anak dan menyembuhkan luka-luka lama di masa lalunya yang kelam. Publik pun kini bertanya-tanya, benarkah bangku kuliah ini benar-benar bisa menjadi obat mujarab bagi trauma masa lalu yang sering kali meledak di depan kamera? Ataukah ini hanya strategi baru untuk meredam temperamennya yang selama ini dikenal berapi-api? Aku ambil jurusan psikologi, ya, yang buat aku sendiri, buat anakku sendiri, karena kan intinya kan lebih mengenal diri aku sendiri dan bagaimana cara aku bersikap, bagaimana caranya aku bisa mendidik anak aku secara parenting orang tua yang single parent, seperti itu aja. Karena memang kan penting buat aku pribadi, secara aku sebagai host salah satu stasiun televisi swasta, aku juga harus bisa membaca karakter setiap tamu yang hadir di acara aku, program aku, dan juga yang paling penting adalah untuk anak aku sendiri. Bagaimana caranya aku bisa menjadi ibu yang baik untuk anakku. Walaupun tidak ada ibu yang sempurna di dalam hidup ini, tapi aku mencoba untuk menjadi ibu yang sempurna untuk anak aku. Tapi aku di sini lebih ke anak sih. Aku lebih ke anak. Jadi banyak hal-hal yang tidak bisa aku ceritakan di sini. Bagaimana caranya aku bisa berkomunikasi dengan anak aku, bagaimana caranya aku bisa menyembuhkan luka aku sendiri, gitu. Karena buat aku itu penting, dan bagaimana caranya supaya aku suatu saat nanti kalau memang Allah kasih aku tidak gagal lagi. Jadi semuanya aku pelajari. Aku lebih banyak introspeksi untuk diri aku sendiri. Tapi lucunya nih Besti, kembali ke dunia pendidikan di usia yang tak muda lagi, Mami DP punya cerita unik. Selain terhalang karena minimnya kemampuan berbahasa asing, Mami DP juga harus sampai memakai jubah selama belajar di kampus. Tentunya bukan tanpa alasan, ia tak mau proses belajarnya terhalang karena popularitas dia sebagai artis yang dikenal luas oleh masyarakat, termasuk teman-teman sekelasnya di bangku perkuliahan. Meski begitu, Mami DP mengaku sangat menikmati waktunya sebagai seorang mahasiswa nih Besti. Rintangannya paling mata kuliahnya cuma bahasa Inggris itu doang. Kadang aku suka ngomongnya kan, tapi alhamdulillah dosen aku maksudnya nggak yang terlalu ketat banget. Maksudnya kan dari pertama awal waktu bahasa Inggris kan dari awal ngomongnya bahasa Inggris terus tuh sampai akhir kan 2 jam tuh aku sampai akhirnya aku ngomong, aku translate dulu, tapi bapak ngomong apa dari awal A sampai Z saya nggak tahu, saya bilang kayak gitu. Aku ngomong gitu, kenapa aku
jilbab maksudnya cuma kelihatan mata, maksudnya biar aku tuh lebih leluasa lagi di saat aku bertanya, di saat memang aku nggak paham gitu. Kan kalau aku kuliah sebagai Dewi Persik itu kayaknya masih nggak enak gitu, beban gitu. Tapi ketika aku menjadi orang lain, menjadi maksudnya umum, orang itu tidak tahu aku siapa, aku merasa bahwa aku juga ikut belajar. Selebrita itu kan pakai jubah kan. Jadi teman-teman kuliah aku nggak ada yang tahu aku siapa. Meski harus melalui rintangan dalam bangku perkuliahannya, Dewi Persik kini justru tak henti-henti mengucap syukur lantaran satu persatu cita-citanya terjawab. Alhamdulillah Mbak, semuanya udah tercapai, semuanya Allah udah kasih buat aku. Kalau misalkan ada yang kurang begini, kurang begitu, berarti aku manusia yang nggak bersyukur. Aku bersyukur. Semuanya udah aku dapatkan dari Allah. Ya kalau sama Allah, aku dikasih jodoh lagi ya syukur Alhamdulillah. Nggak dikasih juga nggak apa-apa. Jadi intinya aku sudah menikmati hidup aku sudah bersyukur. Oke Bestie, stay tune terus di Celebrity Fresh karena setelah ini masih ada informasi seru lainnya. So, tetap di Celebrity Fresh.